diagungkan dan dipuji. Yes, datanglah Tuhan, datanglah kerajaan. Amin. Jadilah kehendak, yes Lord, seluruh bumi penuh kemuliaan. Semua tepuk tangan bagi Roh Kudus. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada saudara masing-masing. Tutup mata semua yang di rumah juga. Supaya Anda lebih menghormati Tuhan daripada harta atau bisnis. Ya, supaya tidak binasa. Bahasa orang sudah punya karena bahasa roh yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Semua nyembah dulu, nyembah. Lebih menghormati Yesus daripada pelayanan. Yesus nomor 1 di atas pelayanan. Terus. Sukura patakana makara. Sikira patakana makura matakara. Malam ini Tuhan, Engkau bicara atas umat-Mu. Supaya mereka Tuhan ingat tentang kerajaan sorga. Malam ini Engkau bicara atas semua. Dan sungguh Tuhan kami boleh mengalami terobosan daripada Tuhan. Roh Kudus ajar kami. Bicara atas kami. Supaya tidak ada yang mati roh. Tidak ada yang kering roh. Bahkan kembali pada roh-roh dunia ya Tuhan. Aku berdoa putuskan kami dari itu. Malam ini juga dan selamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Sama. Yang di ruangan ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapi. Karena Engkau yang paling utama Yesus. Raja di hati kami. Bicara malam ini. Bicara. Yang di luar negeri juga Engkau jamah. Kami tahu Tuhan waktu ada sangat-sangat singkat. Engkau menyaring dan memurnikan umat-Mu. Engkau memisahkan mana kambing, mana domba. Dan Tuhan, ini sudah akhir zaman. Urapi kami mengerti hati dan perasaan. Dalam nama Yesus. Karena kami masing-masing semua dimanapun kami. Yes Lord. Di belahan bumi manapun. Akan menghadapi pengadilan Tuhan. Dan akan mempertanggungjawabkan. Hari ini Tuhan. Bicara kuat. Karena pelayanan tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan berkenan di hadapan-Mu itu yang lebih penting. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jama. Syukur apa biarlah Tuhan kami kepenuhan kembali seperti dahulu. Terus yang di rumah juga terima jamahan Tuhan, terus tutup matamu. Yang di tempat ini ngalir terus. Terima kasih Tuhan. Bicara malam ini, berikan rema atas kami.
Dalam kuasa nama Yesus. Yes. Bahkan aku berdoa Tuhan, atmosfer sakit penyakit atas Indonesia. Yes, yes. Dengan kuasa darah Yesus dihancurkan. Amin. Dalam nama Dalam Tuhan. nama Yesus. Omikron apapun tendang keluar. Dalam nama Tuhan. Sembuh sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam. Kuasamu ambil alih. Yes. Ambil alih. Atmosfer kota Bogor juga ambil alih. Haleluya. Haleluya. Atmosfer kesembuhan dan kerajaan sorga. Yes, yes, Amen. yes, yes, yes. Itu yang kami butuh daripada uang triliunan apapun tidak butuh. Kerajaan sorga. Iya, lebih butuh. Terima kasih Tuhan. Ambil alih. Ambil alih. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Langsung saja buka Yohanes pasal 5. Ayat yang pertama. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat. Ya sekali, berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, perhatikan baik-baik. Ini Tuhan suruh saya sampaikan malam ini. Dekat pintu gerbang domba. Dan ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ya. Ada 5 serambi. Ayat 3 semua perhatikan tetap. Dan di serambi-serambi itu berbaring, perhatikan. Ini kasusnya. Berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh. Perhatikan saja kuncinya yang di rumah juga tulis baik-baik. Jika Anda punya catatan tulis baik-baik. Supaya Rema itu bisa bicara kapanpun. Yang perhatikan kerjaan mereka cuma satu. Menantikan. Yang tidak bisa tahu kapan goncangan. Tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi hanya tiba-tiba. Jadi perlu mengawasi sebetulnya. Ya, saya baca ayat yang ketiga, dan ada di serambi-serambi sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Ya, yang perhatikan menantikan goncangan. Sama seperti kita semua mungkin. Nah, Tuhan suruh saya ngomongin, perhatikan. Mungkin ada menantikan mujizat Tuhan. Cuman perhatikan baik-baik, itu tiba-tiba karena nggak bisa di timing manusia tapi timing Tuhan. Setuju angkat tangan? Ini yang bahaya, saudara. Kalau timing Tuhan, timingmu belum tentu masuk. Karena hitung-hitunganmu sama hitung-hitungan Tuhan berbeda. Anda ngomong ini waktu yang tepat, Tuhan ngomong belum. Timingnya. Nah ini ada saya dibantu puji Tuhan. Orang-orang timpang, nggak apa ya, lihat rambut saya dari samping nggak masalah. Soalnya saya kok shooting ini repot, saudara. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan. Jadi kerjaannya menantikan. Kenapa? Karena ini saudara, kalau ini coba ayat yang keempat tampilkan. Semua yang di rumah juga baca, yang di tempat ini juga baca sama-sama. Ayat yang keempat, 1, 2, 3 yang keras. Dan menggoncangkan air itu, barang siapa sesudah menjadi apa? Sembuh. Jadi perhatikan, sesudah goncangan, bukan waktu goncangan. Gini. Apapun penyakitnya, buru-buru Omikron, sinetron itu kebanyakan. Anda harus punya darah Yesus lebih daripada otakmu sebetulnya. Berapa banyak orang telepon saya karena kena Omikron, nggak masalah saudara. Dia minta, Tuhan bagaimana Pak cara sembuh? Saya bilang, Tuhan ngomong semua sama loh, meskipun nggak saling kenal. Kuncinya pertama, Roh Kudus ngomong tenang. Karena banyak orang tidak tenang, panik karena PDW, gobloknya itu. Nanti mati Pak loh, guru mati kok mati. Ya, maka tak bilang lagi, karena panik. Roh Kudus ngomong tenang. Yang kedua, hampir semua sama saudara. Ini nggak ada di ilmu kedokteran atau kedokteran, I don't know. Minum air hangat. Itu toh, tenang dan minum air hangat. Obat nggak perlu, ya nanti terserah imanmu. Dan orang-orang sembuh itu ada tempo sehari semua rata-rata. Kenapa? Tuhan ngomong karena tenang. Tenang itu sukacitamu bertahan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau sukacitamu hilang, imanmu goyang.
Ada amin? Imanmu goyang, nonton berita, tambah goyang. Bukan firman Anda lihat. Maka dengar baik-baik, dikatakan gini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu, atau masuk pertama, ke dalamnya sesudah goncangan, sesudah ya, goncangan air itu menjadi apa? Sembuh. Tapi jaminannya begini, jaminannya, apapun apa? Penyakit. Tangan yang, maaf ya, tangan yang mungkin terputus, hanya sebelah, masuk numbuh, sembuh kok. Betul apa enggak? Ya, mata keranjang bisa sembuh, tambah rusak, saudara, tambah rusak. Orang nipu gimana Pak dalam pelayanan, tambah mulutnya bengkong biasanya. Tapi dengar baik-baik, apapun penyakitnya. Masalahnya ada satu, saudara. Siapa yang masuk pertama kali, karena itu hanya satu kali tuh. Dan nanti nunggu lagi, kairos Tuhan. Yang paling susah adalah menunggunya. Betul apa enggak? Orang ngomong gini, Pak, paling semua di antara yang susah, Pak, menunggu. Menunggu dilamar, menunggu. Nunggu mati, gak mati-mati, nunggu juga. Betul apa enggak? Nunggu. Dan begitu terjadi goncangan, saudara, mereka lihat berlari. Karena apa? Masih goncang gak bisa masuk, saudara. Masih goncang kok, nungguin gini. Semua udah gini, jari mungkin sama-sama begini di pinggir kolam jari. Begitu saya, cus, sembuh. Jadi saya kasih tahu saudara, ini sebenarnya sampai sekarang ini tidak bisa diteologiakan, tidak bisa. Ini firman-firman, ini iman. Dan ini betul-betul terjadi. Ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Orang-orang ngomong, oh itu perjanjian lama, goblok. Sampai sekarang masih berlaku, Yesus kita sama kok. Ini firman. Mujizat sampai sekarang masih terjadi. Yang aneh-aneh terjadi. Siapa yang percaya dan mau angkat tangan. Apapun. Pemulihan itu bukan hanya fisik, apapun. Apapun juga penyakit. Untung zaman itu belum ada handphone, saudara. Ada handphone keren. Shooting. Istilah orang sekarang viral ya. Ya. TikTok kan tambah mati semua, masih kenapa? Saudara? Karena dibuat bercanda, itu tidak boleh. Itu membuat rohani anak Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, itu bercanda. Makanya dia hidupnya tetap begitu. Nggak pernah masuk di bak Tuhan lebih, nggak tahu. Karena dia hatinya sudah bercanda. Itu yang saya ngomong, hati-hati, pelayanan juga. Kalau kebiasaan bercanda, membercandain jamahan Tuhan, oh Tuhan akan lihat itu. Saya punya pendoa pribadi juga, dari dulu saudara. Jadi kok doakan tangannya mesti gini-gini. Wah, memang begitu. Dan orang-orang lain kok lihat, ya, kok gitu sih, mau ketawa saya bilang, jangan coba-coba ketawain, dia memang dipakai Tuhan begitu. Memang gitu. Kalau doain, tak bilang, saya panggil mak, doain mak, mereka ini mak. Kalau saya teruskan bosan, lain-lainnya. Ada yang langsung tangannya jadi gunting gini pernah saudara, jarinya, dalam roh. Digunting perut, gambar itu, kita lihat, gunting begini. Suruh buka tangan, digunting perut. Sombong, wah kencang. Biasa orangnya lemah lembut, pendoa Petrus Agung. Sombong, tapi gunting ini. Berarti apa? Sejak lahir. Yang didoakan sombong. Itu orang pelayan juga banyak, saudara. Munafik. Ya, kalau saya doakan biasa, dibongkar biasa. Ini orang-orang lain supaya gitu memang. Tapi kok tangannya gini, saya apal, tangannya gini, itu berarti kasih Tuhan. Kamu dikasih Tuhan. Biasa udah begitu lama doakan, lari ke gua juga. Tolong doakan lagi Mbah, haleluya. Saya bilang, no mak, no. Saudara, saya minta Anda ngerti, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam dan menggoncangkan, perhatikan ini fisik, menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah, goncangan sesudah ya. Jadi jangan saya tahu saya, anak Tuhan itu kadang-kadang maunya sendiri masuk, nggak sembuh, sesudah. Sesudah goncangan menjadi apa?
sembuh. Siapa yang percaya mujizat? Jadi kalau Anda mengalami goncangan, tunggu aja. Goncangan makin tinggi, tunggu aja. Nanti juga begitu teduh Anda sembuh, setuju? Bapak ini goncangan nggak berhenti-berhenti Pak. Masih digoncang, malaikat Tuhan masih gini-gini mungkin hidupmu. Ya, 5. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sudah 3, berapa? Garis bawahi angka penderitaannya. Yang di rumah juga. Garis bawahi, 38 tahun. Sakit. Saudara bisa paham, perhatikan baik-baik. Tadi Tuhan ngomong sama saya untuk sampaikan ini. Bisa paham, dia pengen sembuh, orang lain sembuh dulu. Saudara bisa bayangkan hatinya. Bisa bayangkan. Dia minta sama Tuhan kesembuhan atau Anda minta sama Tuhan pemulihan, orang lain dipulihkan dulu. Anda bisa bayangkan hatinya, begitu pahit. Ini yang saya ngomong, mungkin Anda menderita secara roh, lumpuh rohani. Anda doa puasa, kok orang lain lebih dulu, seperti ini. Didatangi hamba Tuhan siapapun, tumpang tangan, tumpang kaki, terserah. Luar negeri, luar angkasa, datang semua dalam negeri. Tapi engkau bilang, belum pulih. Perhatikan, ini terjadi. Dia lihat dengan mata kepala sendiri, orang lain sembuh. Dia 38 tahun. Ini kalau nggak murtad susah. Saudara. Kadang-kadang mungkin. Dia sudah antipati, begitu kontang, paling keduluan, sudahlah, malas berharap. Ini malah lebih bahaya. Yang di rumah angkat tangan. Saudara, Tuhan ngomong sama saya begini, berapa waktu masih corona, pertama kali, Tuhan ngomong gini, akan terjadi kematian rohani yang besar. Akan terjadi kematian rohani yang besar. Kenapa? Pengharapan anak Tuhan tercuri. Pertarungan ini terjadi alam roh, saudara. Mana roh ketakutan dan mana iman. Ada amin. Iman itu bukan hanya ada deklarasi teriak-teriak, bukan. Tapi mempercayai. Percaya dulu. Ada, wah aku percaya. Tapi kalau enggak, bohong. Ini yang terjadi, perhatikan baik-baik. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Semua yang datang ke tempat ini, atau yang di rumah juga baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbaring. Karena ia tahu. Saya minta lihat saya ke depan semua, ini nonton juga, perhatikan. Dikarenakan gini, tadi Tuhan ngomong satu hal yang kadang-kadang kita lepas, saudara. Karena Tuhan ngomong sama saya, harus saya sampaikan. Ketika Yesus melihat, katakan Yesus melihat. Lalu Tuhan ngomong sama saya, orang itu berbaring di situ, yang saya lepas, karena Yesus tahu. Jadi Yesus tahu kamu mengalami sakit apapun. Jadi jangan terlalu Anda berlebihan. Oh Tuhan gak dengarkan. Yesus tahu. Setuju angkat tangan. Itu pegang dulu. Yesus tahu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena Yesus tahu bahwa, perhatikan, ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya. Baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Aneh ya. Aneh. Lihat saya, Yesus itu aneh kan. Kenapa? Tahu dia sakit lumpuh. Tanyanya gini saudara, kamu mau sembuh gak? Kira-kira gimana? Berapa tahun tadi sakitnya? Yesus tahu, lihat gini. Mau sembuh? Kadang-kadang maaf ya, yang di rumah Anda harus ngerti revelation. Perhatikan saya baik-baik. Kalau kamu kau nunggu begitu lama pemulihan buat siapapun di rumahmu dan dirimu. Dan sehingga engkau lama-lama doa gini gak terjadi perubahan dan sebagainya. Tahu-tahu Yesus datang padamu, tanya, mau gak berubah? Kira-kira gimana? Kapan Tuhan? Betul apa enggak? Aku sudah begini, curahan hati orang, hati-hati, hati sumber kehidupan. Ini yang saya katakan, lumpuh itu kadang-kadang dari dirinya sendiri. Mau sembuh, Yesus ngomongnya santai mungkin. Mau sembuh.
Anda miskin 38 berapa tadi? Yang di rumahmu 38 tahun utang kagak lunas-lunas. Mau lunas. Anda sudah lakukan segala hal, ikut KKR semua dari pendeta kecil dan pendeta besar. Mau ditolong, Anda bisa ngomong begini. Itu saya katakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus nggak ngomong, sembuh. No. Hatinya dulu perlu dibongkar. Ini yang terjadi sama Anda sebetulnya. Hatimu dulu, bongkar dulu. Rohmu. Kenapa? Sudah lama sudah nunggu mujizat. Bongkarnya ini nomor satu ini. Saya sering ngomong buat orang-orang pelayanan, sehebat apapun kamu khotbah, sumbernya cuma satu, hatimu. Kalau hatimu jelek, busuk, saya kasih tahu, pelayanan apapun lama-lama jadi busuk. Maukah engkau sembuh? 7. Semua yang di rumah juga baca sama-sama. Bentar, saya minum dulu, Saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya. Saya minta Anda ngerti firman. Minta makanya rema. Tuhan, ini sebabnya nih. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, apa saudara? Ini hati bisa pahit. Kalau Anda baca pasti Anda ngerti. Karena Anda juga punya kepekaan. Itu namanya rema. Rema itu Anda baca Alkitab, logos jadi rema. Hidup. Ngerti katakan amin. Ya perhatikan. Masalahnya gini, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Yang pertama dia bergantung sama orang. Ini hati-hati. Kalau pemulihanmu, Anda nggak mau, pemulihanmu apapun bergantung sama orang, saya kasih tahu, engkau tidak pernah maksimal. Tidak akan pernah maksimal. Karena orang yang kamu andalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan siapa? Kalau Anda ngomong, minta pemulihan tapi mengandalkan orang, enggak, percaya saya enggak. Semua juga butuh. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai apa? Goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, apa saudara? Sebelum Anda, maaf ya, saya khotbah, sampaikan aja isi hati Tuhan, dengar baik-baik yang di rumah. Saudara tahu masalah terbesar daripada orang-orang pelayanan, atau orang-orang mengalami menunggu pemulihan terjadi, kesembuhan roh terjadi. Dengar baik-baik. Semua yang di rumah perhatikan. Dengar. Karena hati orang ini tertujunya kemana? Ya, tapi perhatikan, bukan itu. Tenang dulu. Hati orang ini tertuju ke kolam. Sama seperti engkau yang di rumah dan tempat ini. Hatimu tertuju bukan pada Tuhannya, tapi pada kolamnya, pada bisnismu, pada usahamu, pada pelayananmu. Apapun. Makanya saya ngomong, maukah engkau sembuh? Kenapa? Tanpa kolam, sembuh. Nah tapi dia ngomong aneh. Tidak ada menurunkan aku dan kolam. Nah anak Tuhan rohnya itu bukan ke Yesusnya. Ke kolamnya ini bodohnya. Sampai sekarang. Dan di rumah juga. Yang kau lihat pemulihanmu, karena kolammu yang kamu lihat, bukan Tuhannya. Ini yang sedang terjadi sampai sekarang. Sadar tambah sadar engkau mungkin secara rohani, pura-pura rohani saya nggak tahu. Oh ke engkau Yesus, tapi hatimu nggak bisa bohong. Tanpa ini gua nggak hidup, kolam berarti arah pikiranmu, arah jiwamu, arah hatimu ke kolam, bukan Yesus. Dan ini yang saya katakan juga mendukakan Tuhan. Maka Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Yang di rumah juga, maukah kamu sembuh malam ini? Kalau matamu masih tertuju pada kolam, saudara. Tanpa kolam loh, Tuhan bisa berkati kamu. Tanpa kolam, saudara. Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Tapi orang ini ngomong, kolam ini gak ada yang dikatakan apa. Kalau airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, ya aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dari aku. Tuhan Yesus datang mematahkan tabiat ini.
Kalau Anda masih pikir dengan kolam kamu diberkati, hari ini lumpuh kamu memang, sampai sekarang lumpuh dan tidak bisa sembuh, maka ini penawaran, maukah engkau sembuh? Dengan tanah ini utangku lunas, kolam juga. Anda harus ngerti saudara, dan iblis adalah jago mengerjai anak-anak Tuhan. Dia sangat jago. Jawaban orang sakit kepadanya. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu tentunya dia nyeret kakinya. Orang lain apa? Kolam terus. Hari ini saya kasih tahu pesan Tuhan. Semua dengar baik-baik. Tanpa kolam pun kau bisa sembuh. Tanpa kolam pun kau bisa diberkati. Nah kenapa kok utak munang kolam itu goblok ya? Haleluya, aku percaya. Nyatanya prakteknya gagal. Kenapa? Masih ke kolam. Sama Tuhan pakai dikikis kolammu sampai kering. Kolamnya enggak ada. Nyemplung kemana? Ini kepala natap saudara, enggak ada airnya. Tapi Tuhan ngomong tanpa kolam kau sembuh. Siapa yang mau dan angkat tangannya di rumah juga. Siapa yang percaya itu? You must believe. Dengan kolam tanpa kolam. Kalau Tuhan mau tolong, tolong. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dengan kolam tanpa kolam, kalau Tuhan mau sembuhkan kamu sembuh. Nah jangan batasi kuasa Tuhan. Sama seperti Lazarus ke depan, sama seperti itu. 5 roti dan 2 ikan. Bagi Tuhan itu sanggup memberkati banyak orang. Nah kita itu ngukur itunya. 5 roti dan 2 ikan. Betul apa enggak? Maka kita ngomong pecah-pecah. Karena bagi Tuhan tanpa itu pun diberkati. Wong diberkati banyak orang gitu. Dan kita maaf, meskipun katanya rohani. Tapi ternyata kita tidak rohani. Ke kolamnya. Mungkin Anda pendengar yang baik. Ngerti pendengar yang baik? Khotbah ini sering Pak, kita sering undang hamba-hamba Tuhan gini. Itu pendengar yang baik. Kenapa? Tidak ada perubahan dalam hidup. Itu pendengar, tidak melakukan. Hardang. Nah, saya ke depan. Ke kolam. Ini yang saya ngomong. Tanpa kolam kami nggak hidup Pak. Tuhan ngomong, maukah engkau sembuh dan percaya? Meskipun kolammu kering sekalipun gak ada goncangan. Aku sanggup tolong. Malam ini jawaban buat kamu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ketika katakan amin. Jadi lihat saya ke depan. Yang nonton juga di rumah. Perhatikan baik-baik. Jadi hatimu jangan terarah pada kolamnya. Maka Yesus datang dipotong langsung. Maukah kamu sembuh? Ayat berikutnya. 8. 1, 2, 3 yang keras, baca semua. Bangun. Jadi harus apa? Imanmu malam ini harus bangun dan selamanya, bukannya malam ini. Dan sampai selamanya. Bangunkan imanmu. Angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan tidur di tilam. Disuruh bangun. Ya. 9. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3 yang keras. Lalu ia mengangkat tilam dan berjalan, tetapi apa? Semua lihat saya, semua yang pelayanan juga dengar baik-baik. Yang kedua yang saya suka dari Yesus, dia hancurkan segala aturan yang terjadi. Bagi Yesus gak perlu aturan, orang sembuh-sembuh. Karena itu hari Sabat, nanti lihat ya jawabannya. 10. 1, 2, 3 yang keras. Harus sembuh itu. Hari ini hari Sabat. Saya kasih tahu, lihat saya ke depan. Orang ini nggak pusing ngomong orang. Yang penting gua sembuh. Banyak cerewet mulutmu, mungkin begitu aja. Karena banyak anak Tuhan ngatur Tuhan. Itu yang saya ngomong saudara. Kakek aturan. Nanti katakan amin. Ya, perhatikan. Hari Sabat, yang penting dia sembuh. Wah lama sakitnya saudara. Begitu sembuh, angkat aja. Mau Sabat kayak, mau apa kayak. Gak pusing. Gua sembuh. Ada amin. Gak usah aturan. Maka dalam Yesus, kadang-kadang Tuhan mematahkan apa yang terjadi di masyarakat. Singkat. Kenapa? Kuasa Yesus tidak bisa dinalar.
Ada amin? Ngerti ya? Nangkep ya? Tidak bisa dinalar. Saya pernah doakan rumah yang sangat besar. Waktu itu dulu sekali. Harganya sudah puluhan M dulu. Didoakan juga dalam nama Yesus. Tapi pemilik rumah juga ngundang agama lain sama-sama mendoakan. Saya bilang enggak bisa. Enggak bisa. Kalau Yesus ya Yesus. Ini yang saya ngomong, kenapa Tuhan melatih semua itu supaya fokus pada Tuhan. Ini saya katakan, dia ternyata mencampurkan. Semua Tuhan kan sama, saya bilang, ya tapi satu juru selamat, Yesus nggak ada yang lain. Harus gitu. Ada amin. Ini firman. Hari ini ada sahabat tidak boleh pikul, orang itu gak pusing, gua sembuh kok. Istilahnya gini, gua sembuh kok yang lu yang kok yang cerewet. Sejak tangan. Gua ditolong Tuhan kok. Caranya tapi, loh urusan Tuhan, cara terserah Tuhan, bukan caramu. Maka Tuhan itu kadang-kadang maaf, rosungkan. Cuma dengar baik-baik, Tuhan mau lakukan segala cara, engkau mikir. Contoh paling bagus, thank you Tuhan. Sudah tahu ya, janda itu, janda Sarfat. Ngerti ya? Suami mati, tapi karena takut akan Tuhan, dia harus bayar utang. Mati utang kudu dibayar, setuju? Kalau tidak dibayar, anak jadi budak. Lalu dia kayak Elisa. Dengar semua baik-baik. Dengar semua baik-baik. Ini orang-orang yang perlu dengar ini. Begitu kayak Elisa, lalu Elisa bilang begini. Semua lihat saya, yang di rumah juga. Elisa bilang gini, apa yang kamu punya di rumah? Dia punya satu yang paling berharga. Yaitu apa? Minyak dalam buli-buli. Kalau engkau punya sesuatu yang berharga dalam rumahmu, ojo disimpan. Kalau Tuhan ngomong, berikan, kasih. Itu yang buat engkau sembuh. Disimpan aja, gak beranak. Lihat, ini minyak dalam buli-buli. Yang di rumah perhatikan. Janda ini ngomong ini, aku hanya punya minyak dalam buli-buli. Saya tahu Elisa langsung ngomong apa? Pinjam apa? Pinjam apa? Handphone, bukan. Pinjam bejana. Ke tetanggamu. Saya minta Anda lihat yang di rumah perhatikan ya. Minyaknya cuma sekian. Elisa suruh pinjam bejana. Coba. Ini otak kalau jalan saya ngomong, oh ini nabinya udah sampel ini. Kurang sak sendok ini. Habis kena Omikron ini mungkin. Tapi Elisa santai. Makanya saya sering ngomong, santai wae. Ngomong santai wae semua. 1, 2, 3. Yang di rumah juga, 1, 2, 3. Loh Pak, besok saya nggak tahu makan apa. Santai wae. Makan. Nah kok besok mati? Ya santai wae antara surga dan neraka itu aja. Di sidang. Nah dengar, hanya punya sekian, semua lihat saya ke depan. Supaya Anda ngerti, kolammu mungkin isi dompetmu, kolamnya. Itu membuat Tuhan murka kadang-kadang. Ngitungi duit aja, sembunyi-sembunyi. Wah gini tangannya. Aduh. Cak-cek, kadang-kadang mulut itu refleks. Dikuaplok enak sama malaikat itu mati, bisa Herodes. Kadang-kadang refleks ngitung duit. Cek gitu loh. Kenapa? Itu daging. Lalu langsung, maaf anak Tuhan sekarang kan perjanjian baru ya. Jadi masih ada masa anugerahnya. Langsung, oh ampuni aku Tuhan. Begitu amin, ngitung lagi. Ayo, jujur. Dan di rumahnya, yang di sini gak aman, di rumah aman. Ngitung. Itu dosa, refleks dosa. Langsung bahasa roh, dompet ditutup, ditumpang tangan. Biasanya anak Tuhan. Biasanya. Itu profetik. Bila perlu diinjek sekalian. Tahu Tuhan aku percaya. Beranak. Hitung lagi, belum tambah. Tidur mimpi buruk. Dalam badan. Ini saya tahu, janda ini hanya sekian. Cuma dengar baik-baik yang di rumah. Hanya sekian. Elisa ngomong pinjam bejana. Dan yang lebih keren, saudara, bukan satu. Elisa ngomong apa? Jangan sedikit. Bejana itu loh. Lihat ya, yang di rumah dengar baik-baik. Ini secara hukum fisika, dengar baik-baik. Nggak bisa. Mata kapak mengapung tuh hukum fisika nggak ada. Hukum firman yang ada. Besi ngapung dari Hongkong, kalau nggak dari Tuhan nggak bisa. Ya, saya ke depan, ya supaya ngerti ya. Sekian.
Ya, bejana itu katakan ya, maaf ya. Sorry, Kak, paling kecil mau katakan, ini coba kotak persembahan ini. Yang di rumah lihat ini kotak persembahan, segini. Segini diukurkan segini. Coba Her, tolong pegang lumayan Her, supaya berdiri sedikit. Ya. Segini, minyaknya segini. Dituang coba saudara, kalau Anda pakai utek, pasti gini. Tuh, senteng ini. Ya apa ora? Nanti katakan amin. Kenapa? Tertuju pada kolam, bukan pada Yesusnya. Contoh ya, pindah bejana sekian. Bentar aja, Ber. Lihat, yang di rumah lihat. Segini. Elisa ngomong bukan satu, minta jangan terlalu sedikit. Satu aja nggak bisa, apalagi jangan satu, lebih. Kembalikan. Coba Anda ngerti. Yang di rumah lihat semua. Supaya imanmu muncul, bukan otakmu. Otak dikasih Tuhan untuk mikir, tapi ada limit. Iman tidak ada limit. Setuju, angkat tangan. Sekian. Dia kumpulkan bejana, katakan di ruang tamu. Dia pinjam ke tetangga-tetangga. Pinjam bejana. Dia hanya modal ini loh. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan. Alkitab juga mencatat iman sebesar biji sesawi. Sanggup apa? Hanya kecil modal sekian. Elisa ngomong, begitu engkau kumpulkan, dengar semua yang di belakang juga, yang nonton juga. Tutup pintu. Anda tahu kan, saya kena stroke. Dan sembuh dalam tempo berapa jam. Tidak ada yang boleh tahu, saudara. Tidak ada yang boleh tahu. Bahkan istri pun tidak boleh tahu waktu itu, tidak tahu. Orang tidak tahu pelayanan. Dia tahu mereka waktu saya khotbah. Saya bilang, tutup pintu. Saya jalan udah begini, saudara. Ya, gak usah ceritain lah. Ya itu baru kemarin. Saya ngomong sama dokter, dokter dia, dari Healing Miracle, datang ke sana. Dikasih obat di bawah lidah. Harusnya masuk rumah sakit, karena tensi saya 209. Bawahnya 185. Gula 200 sekian. Harus masuk rumah sakit. Saya bilang sama dokter, dalam keadaan begitu. Saya bilang, jangan masuk rumah sakit. Wah, perkataan iman, jangan. Memang saya gitu, saudara. Saya tanya Tuhan waktu itu, Tuhan, kalau begini panggil aku pulang. Tuhan gak jawab. Maka saya ngomong, Tuhan, dosaku apa? Gak dijawab. Didiemin, saudara. Jadi ada tempo engkau teriak-teriak pun sama Tuhan sengaja didiemin. Ngotot-ngotot sampai urat lahir putus, didiemin sama Tuhan. Santai wae. Santai wae. Jam 11:30 malam, saudara, saya bisa ngangkat handphone dan sebagainya. Handphone saya golongannya masih berat. 3:30 pagi seperti biasa saya bangun. Bisa nyembah. Turun dari kasur bisa jalan. Coba. 3:30 dengar. 3:30 sore saya mau berangkat pelayanan ke beberapa kota, saya cancel. Sembuhnya 11:30 malam. 3:30 pagi saya bisa bangun, bisa nyembah, jalan mondar-mandir. Jam 9 saya bangun, saya turun ke bawah. Itu dibaitkan Jogja begitu. Turun ke bawah, ngunjungi anak-anak rohani tidur di bawah. Saya teriak dari shalom, kaget ya. Loh. Dokter nggak tahu saya di bawah, dokternya ke atas, dipikir saya masih tidak bisa diganggu. Karena saya sempat ke kamar mandi nabrak-nabrak, saudara. Ya saya jalan, mati yang sebelah kanan. Dari atas sampai bawah loh. Begitu tahu saya naik dari bawah, naik tangga dia kaget. Loh be, bisa jalan? Bisa dong. Saya bilang gitu. Enggak goyang enggak? Enggak. Ayo Tanji. Wah keren sekali, nantang. Saya kasih tahu saudara, jangan melihat masalahmu, tapi lihat Yesusnya. Saya bilang sama anak rohani saya langsung, Rebo, Jogja tetap ada. Khotbah itu banyak orang datang. Dan saya kesaksian itu banyak orang akhirnya punya iman muncul. Ternyata Tuhan itu punya cara yang ajaib. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau enggak gitu, enggak punya iman. Kadang-kadang saya berpikir kok, apa kok jadi contoh gini terus Tuhan? Tapi ya, haleluya.
Orang-orang langsung WA, saya dapat iman dari kesaksian Bapak. Jangan-jangan kau mikir, jangan-jangan kau jadi contoh sama Tuhan. Nah, dengar, kok sampai ke sana dulu ya. Dengar. Ambil bejana lalu begini, semua dengar baik-baik. Ya, tutup pintu. Kenapa kok tutup pintu sih? Supaya orang lain ya ikut nimbrung. Ngerti ya? Kalau orang lain ikut nimbrung, maaf, imanmu itu bisa goyang. Pendapat orang bisa membuat imanmu tidak berkembang. Itu yang saya katakan, tutupan pintu rohanimu. Hanya buat Tuhan saja. Kok Tuhan ngomong mengatakan, lakukan. Orang ngomong, wah kamu terlalu begini. Makanya iman itu goyang. Kolam yang dilihat bukan Yesusnya. Ngerti di rumah, katakan semua yang di rumah. Tutup pintu. Kalau Tuhan ngomong, lihat saya ke depan. Bejana kumpulkan, hanya modal sekian. Lihat ya, hanya modal sekian. Dilakukan saudara. Kenapa tutup pintu? Coba kalau tetangga-tetangganya ikut nimbrung. Umpamanya ikut masuk. Katakan, jandanya namanya siapa enggak tahu. Mukimin mungkin. Mukimin. Ngapain lu? Enggak, saya dapat perintah dari Nabi. Apa Mukimin? Ya. Ini loh, nuang minyak ini loh, ke bejana-bejana yang begini banyak, satu ruang tamu. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Yang masuk orang yang enggak punya iman, maaf ya, langsung ngomong gini. Wah lu stres Mukimin. Betul apa enggak? Saya kasih tahu, orang ini langsung batal menuangkan. Kenapa? Ya tadi nggak tutup pintu. Kalau Tuhan udah ngomong A, belajar tutup pintu sama koran sama apapun. Percaya ya percaya. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu firman. Orang lain ikut nimbrung sama mungkin, maaf ya. Orang lain kadang-kadang begini juga, ikut lihat. Tangannya ke belakang. Kebiasaan orang anak Tuhan rohani itu tangan ke belakang begini. Kenapa? Kalau terjadi haleluya, ditiru. Kalau nggak terjadi, goblok itu anak Tuhan gitu itu. Dia mau ngomong amin sungkan, ya. Mau ngomong nggak amin rohani, diem. Tangan di belakang begini. Begitu dituang, nggak terjadi. Gua bilang apa? Ini juga dipakai dong. Tapi dengan Alkitab mencatat loh, ditutup semua baik lihat, dituang. Dituang begini saudara, saya kata nuang itu butuh iman. Kenapa? Modalnya sekian yang dituang gede. Modalnya hanya butuh percaya. Orang lumpuh tadi hanya lihat kolam. Dituang saudara. Dan sampai bejana terakhir. Tuang. Tidak berhenti. Begitu bejana terakhir, itu kan ukurannya berbeda. Begitu bejana terakhir, minyak itu berhenti. Itu saya sempat ngobrol dulu sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok bejana terakhir lalu minyak berhenti? Lalu Tuhan ngomong apa? Supaya berkatku tidak terbuang sia-sia. Anda diberkati, shopping terus. Tuhan ngomong ini bukan buat shopping, ini buat berkati orang lain. Itu yang saya katakan berkat itu macet, diizinkan Tuhan macet kamu. Makanya perlu ketepatan. Ketepatan Tuhan. Yang ngerti di rumah angkat tangan dulu. Lihat ya, dituang begini, berhenti. Langsung hasilnya dijual dan sisanya, berarti sisa dong. Untuk hidup mereka. Dengan modal kecil. Makanya jangan batasi Tuhan dengan kolam yang di rumah juga. Jangan batasi Tuhan. Tanpa bisnis ini saya nggak hidup, bohong. Anda harus mungkiri hatimu. Karena Yesus bisnismu hidup. Karena Yesus pekerjaanmu hidup. Loh Pak, saya nggak punya pekerjaan, saya pengacara Pak. Pengangguran banyak acara mungkin. Saya kata Tuhan sanggup berkati kamu. Kecuali Anda memang dasar malas, itu perlu dibongkar. Tapi kalau kamu udah lakukan bagianmu, memang Tuhan belum izinkan terbuka, ya santai wae. Amin. Kecuali genteng bocor ngomong, biar bocor terus kita melimpah. Ya haleluya, dibenerin dong. Saya mau tutup dengar baik-baik. Orang ini sembuh, lihat saya ke depan. Orang ini sembuh, ngangkat tilam, orang ngomong, ini hari Sabat. Orang ngomong, gak pusing hari Sabat, gua sembuh, lu gak sakit sih. Kadang-kadang perlu digitukan, ngerti angkat tangan dulu. Ada amin? Ada amin? Kadang-kadang orang yang gak sakit, cerewet setengah mati. Kamu gak ngalami, gua sembuh kok. Atau Anda mungkin, apa saya doa supaya penyakit saya pindah ke kamu. Pasti dia ngomong, tolak dalam nama Yesus, refleks.
Apa enggak ayo di rumah juga. Kan ngono toh. Tolak. Aku tangkis. Anak Tuhan itu lebih cerewet. Yesusnya diem, anak Tuhan cerewet itu heran. Ada suara, ngerti katakan amin. Karena pada sembuh, angkat tilam. 11, belum selesai saudara. Pelampiasan hati saya belum selesai. Tunggu. Kan di rumah tunggu. Akan tetapi ia menjawab mereka, perhatikan jawab. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkat tilammu. Dan apa? Berjalan. Jadi butuh apa? Ketaatan. Tuhan pernah ngomong sama saya dulu sekali, ngomong diajari begini, sebelum pelayanan. Kamu harus bedakan ketaatan sama percaya. Yang di rumah tulis, yang di tempat ini tulis juga kok bila perlu. Bedakan ketaatan dan percaya. Lalu saya bilang, apa Tuhan? Orang percaya belum tentu taat. Langsung saya bilang, ini revelation, kalau nggak dibuka Tuhan pikiran kadang-kadang ini terlalu kepala batu. Pasti percaya taatan, berarti kamu percaya. Saya dulu kok jadi ingat, zaman dulu saya ikut retreat pembicara juga. Dan waktu pulang, ingat saya dulu orang nggak punya uang, nggak ada uang saudara. Diturunkan di terminal. Dari terminal ke rumah itu malam, saudara, jam 11, jam 12 malam. Dari terminal ke rumah sangat jauh. Saya tidak bingung sebetulnya, ini pulang naik apa, cuman saya coba berdiri. Diturunkan kok di sini ya, hebat juga panitia ini. Malam. Uang dan angkutan sudah tidak ada. Saya jalan kaki, saudara. Itu rumah jauh, saudara. Begitu baru jalan kaki sedikit, tahu-tahu ada taksi, mepet. Taksinya mepet gini. Mau kemana Pak? Oh, mau pulang. Saya antar. Enggak Pak, enggak usah Pak. Enggak apa Pak, enggak usah bayar, saya antar, coba. Enggak usah bayar, masuk dong. Kairos, jangan pura-pura. Oh, enggak usah Pak. Saya, kalau itu tawaran Tuhan, Kairos lewat, nanti kok pegel, pijat-pijat. Tuhan kenapa gitu? Tadi ditawarin nolak. Ya toh? Enggak usah bayar Pak. Saya enggak kenal dia. Saya naik saudara. Diajak ngobrol dari mau, saya dari doa dan sebagainya. Wes, diem aja. Turun sini Pak, iya. Ya Pak, sudah. Loh, enggak bayar. Saya kok ingat ya, padahal dia lupa. Loh, itu peristiwa itu. Makanya saya sering khotbah di orang-orang zaman dulu ya, orang-orang yang maaf ya, yang tidak punya apa-apa kan sering kumpul banyak. Saya ngomongin, sesama orang miskin berat mengkhotbahi. Saya bilang gitu. Maka saya lihat orang miskin kadang-kadang, saya maaf saudara, saya ngomong. Saya bilang, kamu udah miskin, goblok, pasti masuk neraka kamu. Mereka marah, tantang sekalian saya bilang gitu. Kenapa? Saya ngalami miskin. Gak bisa makan, gak ada apa, gak punya uang. Tapi saya bisa survive. Nah kamu kan model, harus digitukan saudara. Mati-mati, gampang toh, setuju? Ya bukti gak mati, masih bisa khotbah. Karena saya ngalami apa itu kemiskinan. Maka saya nggak senang, hamba Tuhan minta nggak suka. Belajar miliki iman dong. Saya pernah dikasih 50 juta. Saudara. Wah, bagi saya itu wah wis. Meluap apa? Hati gembira adalah obat, betul itu. Lah, bukan 50 juta saudara. Hati gembira obat itu, penyakit apapun sembuh, kolam. Dikirim. Wah, begitu terima Tuhan ngomong, uang itu enggak boleh kamu pakai, coba. Pagi-pagi saudara, oh dermawan betul kita ini. Saya miskin, dermawan. Perpuluhan pun enggak boleh, kan 50 juta, 5 juta. Enggak boleh juga Tuhan pakai, pagi-pagi. Oh dermawan sekali. Ada yang minta laptop belikan, macam-macam saudara. Selesai hati lega. Kenapa? Menang atas tantangan. Justru kadang-kadang engkau mengalami sesuatu sama Tuhan diuji. Tidak ada yang ngangkat aku Tuhan. Tuhan ngomong, siapa yang butuh ngangkat? Mau sembuh apa enggak? Tuhan enggak butuh alasan. Dan herannya sembuh orang lain sirik. Maka orang kok dipulihkan dan orang lain sirik itu yang goblok itu, yang salah itu yang sirik. Dengar baik-baik. Ini firman. Lanjut. Belum selesai. Luapan hati.
Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu dan berkata kepadamu, yang berkata maaf, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 13 semua baca semua, 1, 2, 3. Nah ini yang saya suka dari Yesus. Begitu terjadi demonstrasi kesembuhan, dia menghilang, dia nggak bilang gini, oh ayo gini, enggak saudara. Pergi. Ini nanti, mau nanti jadi hamba Tuhan, enggak. Masing-masing punya style, tapi Yesus begitu. Suka menyendiri. Tetapi orang baru sembuh tidak tahu kemana, siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak tempat itu. 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam apa? Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, semua baca yang keras, yang di rumah juga. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Ini yang saya katakan, kalau engkau sudah ditolong, belum sepenuhnya belajar hidup kudus. Supaya nanti pertolongan yang terbesar turun padamu. Tapi kita ini kadang-kadang melakukan lagi itu membuat macet. Mati angkat tangan yang di rumah. Baru ditolong sedikit sudah maaf ya, sudah bertingkah. Dan ngomong jangan berbuat dosa lagi. Ditegur, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ingat ini bukan khotbah, ini semua mengalami pengadilan sorga. Maka itu waktu nyembah Tuhan ngomong, semua akan menghadapi pengadilan sorga. One by one. Satu-satu. Saya dulu pernah ikut KKR, zaman dulu saya masih ngerokok dan peminum. Saya ikut KKR itu, ya, karena pengen lihat orang rebah, saudara. Saya ini dari Kristen yang maaf, Kristen lama-lama, Kristen begitu-begitu lama. Jadi saya sama ada rekan-rekan saya, sama-sama nakal di zaman dulu ya, masih muda. Saya kan sudah tua ya, teman. Masih muda itu. Ikut kakek lihat orang terbanting-banting pelepasan itu kita bingung. Kok bisa ya? Dalamnya ada apanya gitu. Dan kita ini tutup mata saudara, waktu pengurapan, dengar waktu pengurapan. Kan kita belum tahu istilah pengurapan. Tutup mata. Buka tangan aja masih gini. Aduh gengsi gua. Gini saudara. Kayak ada kuncinya. Buka tangan. Akhirnya nggak tahu karena memang dorongan hati ya. Itu kita tahu Roh Kudus pasti. Gini. Ya gitu tadi, pakai saya kok nggak salah pakai. Ya, dengar jatuh sampai kanan. Plong. Wah, gua berpikir, wah teman-teman gua jatuh nih, kok gua enggak ya? Kenapa? Pasang kuda-kuda. Anak Tuhan itu maaf ya. Saya pasang kuda dulu loh saudara, dulu. Nyata sekarang saya dipakai untuk ini ya, jadi haleluya. Pelan-pelan dengar kan semua tutup mata. Wah sebelah gua jatuh ini. Kenceng, buang. Dan begitu saya buka mata ngelirik saudara. Semua teman saya masih berdiri kuat, cuma begini. Wah kita sama. Strong. Kenapa? Strong hati ini, hati keras. Itu terjadi. Lalu kita pulang ngomong, ternyata nggak ada apa-apanya. Tapi dengar, Tuhan jamaah. Setelah berapa tahun saya di jamaah Tuhan. Wong saya ke gereja itu nyuri helm, saudara. Maaf ya saya ngomong ini. Lagunya itu saya naik motor nyuri helm. Sudah tahu nyanyi saya, kitalah umat pemenang. Saya ingat ini. Dalam namanya. Saya tidak bohong. Bohong dosa saudara. Nyuri helm. Itu saudara saya gonceng motor itu begini. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Saya yang nyuri, saya yang ngambil. Cepet. Kitalah umat hebat anak Tuhan itu. Nyuri pun pakai bahasa rohani. Tapi ini terjadi. Kenapa? Karena kita masih lumpuh. Dan begitu Tuhan jamah saya. Yang saya ngomong, pembalikan keadaan terjadi. Saya makanya dibolang orang-orang sekarang hamba Tuhan ngomong, terlalu ngeroh bahkan. Yang dulu saya anti sama Tuhan, dibalikan keadaan. Di dalam ngeroh. Dan dulu saya miskin. Dipulihkan Tuhan. Dan banyak hal, nabur tuh mobil, motor gua tabur. Saudara. Ngasih orang motor itu haleluya. Mobil,
Ngasih orang mobil. Wow, saya kata kenapa? Roh kok di dalam ini dipulihkan. Kamu gak akan pusing apapun. Siapa yang percaya angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus yang di rumah juga. Ngerti katakan amin. Kalau kamu simpen yang tadi minyak itu kamu simpen tidak kamu keluarkan. Tidak akan terjadi lawatan. Dan orang ini sembuh Tuhan Yesus cuma ngomong satu. Dengar semua baik-baik. Jangan jadi pendengar yang mengherankan. Pendengar mengherankan begini. Iya. Dijama gua. Nangis-nangis dijama, yang di rumah juga dijama, geter-geter, habis itu urapan bocor lagi. Dan itu terus begitu, itu namanya kematian rohani. Itu bukan bertobat, itu menyesal. Seperti saya kemarin ngomong di Jakarta. 70 tua-tua dipanggil Musa. Diurapi, impartasi. Tuhan ngomong, rohmu akan hinggap pada mereka. Dengar semua baik-baik. Begitu hinggap, tidak terjadi lagi. Kenapa? Mereka namanya tidak terjadi. Tidak namanya muncul. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan diurapi, melakukan pelayanan hanya berapa puluh tahun, habis itu hilang. Ini terjadi. Terjadi. Dulu saya ngalami Pak begitu. Sekarang gak usah gitu-gitu. Ini hilang. Dan herannya mempengaruhi. Seperti di Yaeser begitu juga. Maka terjadi banyak apa? Anak Tuhan yang pura-pura rohani. Kenapa? Dari fisiknya, pelayanan, tapi tidak ada urapan. Memang itu terjadi. Maka tadi Tuhan ngomong, semua orang akan menghadapi pengadilan. Anda teriak sama siapa? Sudah lewat. Karena masih hidup sudah enggak diperbaiki. Itu masalahnya. Roh dari Musa hinggap. Impartasi sebetulnya. 68 orang yang ada, 2 orang di kemah. Dijamah juga seperti Nabi. Tapi hanya itu temporary. Habis itu mereka tidak ada lagi. Ini terjadi di pelayanan. Tetap melayani katanya rohani, hanya sementara di mimbar mungkin. Atau Anda dijamah. Tapi habis itu bocor lagi. Itu yang saya katakan ngomong. Tidak bisa dipakai Tuhan begini. Destiny selesai. Masing-masing tanggung jawab. Ini firman, masing-masing tanggung jawab buat dirimu. Perbaiki dirimu. Mumpung belum mati ini. Ada amin. Yesus ngomong sama orang lumpuh yang tadi sembuh. Jangan buat dosa lagi. Singkat. Maka saya ngomong pesan Tuhan beberapa waktu lalu ya. Kegerakan anak-anak Tuhan, dulu penuh roh, lama-lama hilang. Hanya sementara ternyata, hanya puluhan tahun habis sementara atau berapa bulan. Sementara habis itu melayani dengan fisiknya saja. Kelihatannya rohani. No, jangan bohongi Tuhan. Jangan bohongi. Kemunafikan malah membawa bencana bagi dirimu sendiri. Yang penting kan pelayanan Pak. Anda lupa satu hal. Hati itu harus melekat sama Yesus. Kalau pelayanan apa beda sama orang dunia? Pemain sinetron lebih hebat kadang-kadang. Ini firman. Kalau Anda mau sembuh, jangan perhatikan ke kolam, ke Yesusnya. Hari ini juga. Aku ingin berhenti Tuhan dari kemunafikanku. Jangan lihat kolam. Jangan lihat hamba Tuhan, jangan lihat pendeta, lihat Yesus. Oh dengan pelayanan ini aku bisa hidup, dengan ini dapat PK. Anda lihat kolam juga, bukan lihat Yesus. Makanya dalam nama Yesus, Tuhan gak butuh tukang teori, kalian ngomong gak butuh. Tuhan butuh orang melakukan firman. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Bangkit berdiri semua, tutup Alkitab yang di rumah. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada masing-masing.